Jadi peraturan atau perintah Allah itu dibuat bukan karena Allah membenci manusia, tetapi karena Allah sungguh mengasihi kita. Allah sungguh mengasihi manusia ciptaannya tersebut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan membuat peraturan. Di dalam kehidupan manusia di dunia ini, selalu ada peraturan. Dan bagaimana kita menyikapinya, ini akan berpengaruh pada kehidupan kita. Mari kita belajar firman Tuhan mengenai peraturan. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai ke 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Ayat ini adalah peraturan pertama yang Allah sampaikan kepada manusia. Ada kebebasan untuk memakan buah dari semua pohon di Taman Eden. Tetapi hanya ada satu buah yang tidak boleh dimakan. Mengapa Allah memberikan peraturan tersebut? Karena Allah begitu mengasihi manusia yang diciptakannya. Manusia yang serupa dan segambar dengannya. Tetapi manusia memiliki kebebasan untuk memilih dalam hal mentaati perintah Tuhan ataukah melanggarnya. Dan pelanggaran atas perintahnya akan berakibat pada kematian. Dan Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan kuat. Oleh sebab itu Allah memberi perintah, Allah memberi larangan, Allah memberi aturan untuk tidak memakannya. Jadi peraturan atau perintah Allah itu dibuat bukan karena Allah membenci manusia, tetapi karena Allah sungguh mengasihi kita. Allah sungguh mengasihi manusia ciptaannya tersebut. Dan banyak orang yang salah menyikapi adanya peraturan tersebut. Mereka justru menganggap peraturan itu ada untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Mereka menganggap peraturan itu justru membatasi kebebasan yang mereka miliki. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita tahu bahwa peraturan itu dibuat Allah karena kasihnya kepada kita. Allah tidak menghendaki kita binasa. Oleh sebab itu, kita pun wajib menuruti segala perintahnya. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kita juga. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Tuhan membuat peraturan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar nasihat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, seringkali Tuhan aturan-aturan atau perintah-perintah-Mu yang Engkau tujukan kepada kami, sering kami menganggap bahwa itu hal yang membatasi kebebasan kami. Itu yang membuat kami terikat, kami terkungkung, padahal itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kami. Engkau tidak menginginkan kami binasa. Oleh sebab itu, Engkau sudah menasehati kami, memberikan aturan-aturan yang jelas. Mana yang boleh kami lakukan dan mana yang tidak boleh.
Tuhan, berikan hati dan telinga untuk peka akan mendengar firman Tuhan. Dan ketika kami terus membaca firman Tuhan, kami boleh mengenal larangan-larangan apa saja yang tidak boleh kami lakukan, sehingga kami boleh hidup berada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami tidak lari keluar seperti kuda liar, tetapi kami mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu. Biarlah setiap apa yang kami dengar dapat kami praktikkan, sehingga kami dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati.
Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang menyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati.